Untuk harga satuan dasar alat didasarkan dari dua biaya. Yang pertama yaitu biaya pasti dan biaya operasi. Untuk biaya pasti perhitungannya menggunakan rumus berikut. Kemudian untuk komponennya yaitu ada harga pokok alat setempat. Jadi untuk harga pokok alat setempat ini tergantung dari daerah tempat lokasi pekerjaan. Beda lokasi pekerjaan, maka untuk harga pokok alat setempatnya ini maka berbeda. Kemudian nilai sisa alat, faktor angsuran atau pengembalian modal, biaya pengembalian modal, biaya asuransi, pajak, dan lain-lain per tahun, dan juga jumlah jam kerja alat dalam 1 tahun. Nah, untuk pelaksana dalam melakukan tender, untuk harga pokok alat setempatnya ini bisa berubah atau bisa lebih murah jika memiliki alat berat sendiri. Yang kedua, untuk biaya operasi menggunakan rumus berikut, di mana dalam biaya operasi ini ada beberapa komponen, antara lain banyaknya bahan bakar yang digunakan, banyaknya minyak pelumas yang digunakan, besarnya biaya bengkel atau workshop tiap jam, kemudian biaya perbaikan termasuk penggantian suku cadang yang aus atau biaya maintenance, kemudian komponen biaya operator atau drivernya, dan biaya pembantu operator atau pembantu drivernya. Sehingga keluaran atau output dari harga satuan dasar alat merupakan total dari biaya pasti ditambah dengan total dari biaya operasinya. Untuk biaya pasti dan untuk biaya operasinya ini dihitung berdasarkan per satu buah alat berat. Jadi berbeda jumlah alat berat atau berbeda jenis alat berat yang digunakan, maka HSD alatnya ini pun akan berbeda. Untuk harga satuan dasar bahan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu harga satuan dasar bahan baku. Untuk bahan baku ini dapat berupa batu, pasir, semen, baja tulangan, dan juga lainnya. Kemudian harga satuan dasar bahan olahan. Untuk bahan olahan ini berupa agregat kasar, agregat halus, campuran batan semen, campuran beraspal, dan juga bahan olahan lainnya. Dan ketiga yaitu harga satuan dasar bahan jadi, di mana untuk bahan jadi ini merupakan hasil dari pabrik atau fabrikasi berupa tiang pancang, badan pracetak, geosintetik, dan juga bahan jadi lainnya. Untuk harga satuan pekerjaan atau HSP merupakan sebuah output yang berasal dari susunan dari asumsi urutan pekerjaan, harga satuan dasar upah, harga satuan dasar alat, dan harga satuan dasar bahan, di mana komponen-komponen input ini akan mempengaruhi harga satuan pekerjaannya. Dalam input ini ada beberapa faktor-faktor juga yang perlu diperhatikan, misalnya kondisi lokasi pekerjaannya, kemudian kondisi tenaga kerjanya, kondisi alat, kemudian ada juga kondisi bahannya. Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan juga yaitu jarak dari lokasi pengangkutan, misalnya untuk mengangkut tanah dari lokasi penggalian ke lokasi proyek untuk melakukan penimbunan, kemudian lokasi dari batching plant atau aspal mixing plant ke lokasi proyek, atau lokasi dari pabrik beton pracetak ke lokasi proyek. Hal-hal tersebut merupakan input atau masukan sehingga akan mempengaruhi dari outputnya ini yang akan menghasilkan harga satuan pekerjaan. Berdasarkan input atau masukan ini, maka dapat ditentukan koefisien tenaga kerja, koefisien alat, dan juga koefisien bahannya, sehingga akan mempengaruhi juga output dari harga satuan pekerjaannya, dan juga akan mempengaruhi dari nilai rencana anggaran biayanya.